Jadi pengobatannya dengan obat cacing atau racun cacing. Pencegahannya mengobati sumber infeksi. Jadi sumber infeksinya tadi manusianya diobati, diberi obat cacing atau racun cacing. Kemudian memperbaiki lingkungan dengan membersihkan lingkungan. Kemudian memasak, ini yang terpenting adalah memasak daging sebelum dimakan sehingga warnanya berubah. Indikator warnanya berubah itu adalah dia udah cukup matangnya, cukup masaknya gitu ya. Lanjut kita ke Taenia solium. Itu tadi Taenia saginata, yang ini Taenia solium. Nah, Taenia solium itu daerah penyebarannya di peternakan babi, keadaan lingkungan yang jelek, makan daging babi yang tidak dimasak dengan baik. Ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang kalau di daerah timur itu ada dia memanaskan batu atau bongkahan-bongkahan batu itu dipanaskan kemudian buat memanggang daripada daging babi, sehingga memang daging babinya ya jadi kurang matang ya. Morfologinya dewasa, pipih seperti pita bersegmen, panjangnya 2-3 meter. Kalau yang Taenia pada sapi tadi, saginata, itu sampai 15 meter ya. Kalau ini sampai 3 meter. Tidak mencemari lingkungan, dia berada di dalam hospes. Ya. Kemudian telurnya bentuknya bulat, dindingnya tebal, dia mencemari lingkungan, mencemari tanah, sayuran, buah-buahan. Ya, tahan terhadap pengaruh luar. Ya, dindingnya tebal sekali. Pengaruh dari luar itu berupa suhu, zat kimia, sinar matahari, kelembaban, dia tahan. Tahannya 1-2 bulan. Kemudian larvanya terdapat di dalam jaringan otot hospes antara. Hospes antara itu ya babi ini tadi ya, si babi. Hospes antara dan mencemari lingkungan ya. Jadi larvanya itu mencemari lingkungan. Nah, ini kurang lebih Taenia saginata, cuman dia tidak terlalu panjang seperti saginata. Dia bersegmen-segmen juga. Nah, ini bagian kepalanya. Kepalanya di sini. Nah, ini bagian segmen yang sudah tua, nanti dia lepas sendiri. Lepas sendiri dia keluar bersama tinja. Dan satu segmen ini ada beberapa ratus hingga ribu telur ya. Terdapat beberapa telur. Nah, cara penularan dan siklus hidupnya. Jadi hospes definitifnya manusia, hospes antaranya babi, habitatnya usus halus. Jadi dia benar-benar menyerap sari-sari makanan ya di usus halus. Bentuk efektifnya ini larvanya dinamakan Cysticercus cellulose. Kalau Taenia saginata tadi Cysticercus bovis ya. Kalau yang saginata, kalau yang solium ini cellulose. Ini menyebabkan taeniasis. Nah, telur menyebabkan cysticercosis. Nah, ini tugas tambahan buat kalian. Udah berapa tuh? Untuk mencari apa sih arti cysticercosis ini, ya. Kemudian contohnya apa? Nah, kemudian kita lanjutkan. Cara infeksinya, makan daging babi yang mengandung larva tanpa dimasak dengan baik, ya. Nah, tadi sudah saya terangkan, tanpa dimasak dengan baik, dibikin sate, itu riskan ya. Kemudian patogenesis, dewasanya mengaitkan dirinya pada mukosa usus, ya. Kemudian larvanya mengkista pada jaringan otot, namanya mialgia. Jadi dia mengkista itu seperti membatu ya, mengeras gitu di jaringan-jaringan otot. Nah, ini dia, nih seperti ini, dia di jaringan otot. Ya, sama manusia tadi mengeluarkan
atau fesesnya mengandung tadi salah satu dari prokloktit. Ini namanya prokloktit kalau dia udah lepas dari cacingnya. Ini satu segmen yang lepas ini mengandung beberapa banyak sekali telur ya. Nah, ini kalau sudah lepas namanya prokloktit. Nah, di dalam prokloktit inilah banyak mengandung telur ya. Telurnya banyak, kemudian nanti babi ini adalah binatang yang kotor ya. Kotoran dia sendiri aja dia mau makan ya. Nah, kotoran manusia dia makan. Nah, biasanya manusia yang hidupnya di dekat hutan, yang belum punya WC, kadang BAB-nya di hutan atau di kebun, nanti ada babi makannya. Kemudian babi diburu orang, ditangkap, kemudian dagingnya dimakan tanpa pemasakan yang sempurna. Nah, sehingga kista yang ada di babi ini larvanya termakan oleh manusia ya. Nah, ini khusus untuk yang Taenia solium ini yang pada babi ini lebih mengerikan dampaknya karena pada saat dia termakan ini larvanya bisa berjalan ya, berjalan ke jaringan lunak. Jaringan lunak itu bisa paru-paru, kemudian bisa ke otak, bisa ke mata ya. Coba nanti kalian searching tentang Taenia solium pada otak, nanti ada videonya, pada mata juga ada videonya ya, bagaimana dia merusak dan bagaimana cara operasinya gitu ya. Nah, kalau 1-2 sih masih bisa dikeluarkan, tapi kalau sudah banyak, nah itu sangat sulit ya, apalagi kalau berada di jaringan otak. Jaringan otak karena salah sedikit juga bisa konslet otaknya ya kan. Nah, ini siklus hidupnya tadi manusia mengeluarkan kotoran yang ada proklotitnya, kemudian termakan oleh babi, nanti daging babi ini namanya cacing balon atau cacing bulat ya di tubuh babi, kemudian nanti termakan ya. Nanti dia berkembang biak di pencernaan manusia. Diagnosis penderita, pemeriksaan feses penderita terdapat telur dan proloktit grafit. Proloktit grafit itu nanti seperti saya bilang nanti akan lepas dia. Grafit itu udah penuh dengan telur-telurnya yang sudah matang. Kemudian diagnosa lingkungan, pemeriksaan tanah, sayuran, buah-buahan itu terdapat telurnya. Pemeriksaan daging babinya akan terdapat larvanya. Ya, akan terdapat larvanya. Pengobatannya seperti biasa itu obat cacing atau racun cacing. Nah, pencegahannya mengobati sumber infeksi, tetap memperbaiki lingkungan sehingga tidak usah ada orang yang BAB di sembarangan ya, BAB-nya di WC, sehingga walaupun kotorannya ada prokloktit dan telur cacing Taenia solium ini, dia tidak kemana-mana, tidak dimakan babi ya, tidak dimakan binatang lain. Nah, kemudian memasak daging babi sebelum dimakan, masaknya dengan sempurna. Oke, saya kira itu saja. Jangan lupa mengerjakan soalnya, nanti soalnya dikumpulkan di kelas tugas, cukup ditulis kemudian difoto. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.